Teman-teman investor dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang secara fundamental dari hasil laporan keuangan yang rutin diinformasikan kepada para investor memiliki fundamental di mana harga saat ini masih bisa dikatakan murah jika dilakukan pembelian di harga sekarang dan layak untuk menjadi pilihan investasi dalam jangka panjang. Analisa yang akurat, selain memperhatikan fundamental, juga harus diimbangi dengan analisa teknikal dan bandarmologi, di mana ketiga analisa tersebut berjalan bersinergi. Jangan sampai kita memilih saham yang secara fundamental murah, namun secara teknikal posisi harga masih dalam tren yang sedang downtrend, dan secara bandarmologi terjadi distribusi. Analisa fundamental sederhana cukup memperhatikan beberapa hal, diantaranya return on equity, nilai buku, price earning ratio, dan debt equity ratio. Nah, berikut beberapa saham yang menurut kami masih dalam harga murah di harga saat ini. Yang pertama ada saham INKP. Secara fundamental, INKP bisa kita lihat EPS setiap tahun selalu bertumbuh dengan market cap yang cukup besar, 41,72 triliun. INKP memiliki PBV 0,61 kali dan price earning ratio 5,55 kali. Sedangkan kita lihat profitability-nya, return on equity 11,08% dan return on asset itu 5,87%, dengan liquidity debt equity ratio 88,68%. Jadi jika dilihat secara laporan keuangan, INKP memiliki laporan keuangan yang cukup menarik. Kemudian jika kita kembali ke analisa teknikal, bisa kita lihat INKP saat ini sedang posisi downtrend, di mana pada perdagangan terakhir INKP breakdown dari support kuatnya di harga 7.775 sehingga berpotensi menuju ke support berikut yaitu di 7.350 dengan indikator MACD posisi masih downtrend. Sedangkan indikator volume masih terjadi distribusi. Bapak Ibu bisa melakukan entry buy di area support berikutnya di harga 7.350 dengan batas stop loss di 7.150 dengan konfirmasi indikator MACD sudah posisi oversold dan golden cross. Targetnya kemana? Jika terjadi reversal, potensi INKP akan kembali ke harga 7.775, 8.100 dan 8.300 dengan ruang profit sekitar 13%. Kemudian ini yang berikutnya ada saham ISSP. ISSP jika kita lihat dalam laporan keuangannya, EPS di tahun 2021 ini berkembang sangat pesat dengan market cap 2,59 triliun. ISSP memiliki valuasi harga 0,8 kali, price earning ratio 5,32 kali, kemudian profitability, return on equity 12,83% dan return on asset 6,85%. Sedangkan liquidity DER memiliki 87,41%. Sehingga bisa kita simpulkan jika kita lihat secara fundamental keuangannya, ISSP memiliki laporan keuangan yang cukup bagus. Kita lihat jika berdasarkan analisa teknikal, harga terakhir ISSP ditutup
di harga 296. Harga saat ini berada di support Fibonacci 360-368. Kita lihat indikator MACD posisi oversold dan mengarah terjadinya golden cross. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan spekulasi buy di area 360, 340. Kemudian stop loss di 326. Target harga kemana? ISSP jika terjadi reversal akan berpotensi ke area 380 dan 398 dengan ruang profit 14,44%. Kemudian ada saham Elsa. Saham Elsa berdasarkan laporan keuangan di tahun 2021 terjadi penurunan EPS, namun masih dalam kondisi positif dengan market cap 2,10 triliun. Saham Elsa memiliki valuasi harga 0,56 kali, price earning ratio 19,33 kali, profitability return on equity 2,88% dan return on asset 1,5%, dan memiliki likuiditas debt equity ratio 91,53%. Jika kita lihat secara teknikal, Elsa berada di support Fibonacci 290 dengan indikator MACD masih posisi downtrend dan terjadi distribusi. Untuk area buy, Bapak Ibu bisa melakukan entry buy di harga 288 dan 280 dengan stop loss di 266. Kemudian target harga ke area 306 dan 316 dengan ruang profit 11,74%. Yang berikutnya ada saham PNLF. PNLF juga memiliki laporan keuangan yang selalu tumbuh. Dengan Q4 yang masih belum dilaporkan, EPS sangat menarik. PNLF memiliki market cap 5,86 triliun dengan valuasi harga yang cukup murah yaitu 0,22 dengan price earning ratio 3,3 kali. Sedangkan profitability return on equity 6,77% dan return on asset 5,39% dengan liquidity debt equity ratio 17,79%. PNLF ini juga sangat menarik secara fundamental. Sedangkan jika kita lihat berdasarkan analisa teknikal, PNLF ini kembali ke posisi uptrend. Bisa kita lihat harga sempat breakout di area resisten 185 dengan volume transaksi yang cukup besar dan MACD masih strong uptrend. Untuk area buy bisa dilakukan pembelian bertahap di area 181 dan 178 dengan stop loss di harga 171 dengan target area 191 dan 200 dengan ruang profit sekitar 10%. Kemudian di sektor properti ada saham Bumi Serpong Damai Tbk BSDE. Kita lihat secara laporan keuangan, BSDE memiliki EPS yang cukup menarik dengan market cap yang cukup besar 20 triliun
BSDE memiliki valuasi harga yang cukup murah yaitu 0,64 kali dan price earning ratio di angka 14,84 kali. Sedangkan profitability-nya return on equity 4,29% dan return on asset 2,19%. Sedangkan secara likuiditas memiliki debt equity ratio 81,31%. Ini cukup menarik jika dilakukan koleksi harga pada saat ini. Kemudian secara teknikal bisa kita lihat BSDE secara MACD masih posisi downtrend dengan harga terakhir berada di area support Fibonacci. Bisa dilakukan entry buy bertahap di harga 925 dan 890 dengan batas stop loss di harga 860. Target harga kemana? Jika terjadi reversal maka berpotensi ke area 980, 1000 dan 1025. Kemudian yang berikutnya ada saham Salim Infomas Pratama Tbk atau SIM. Jika dilihat dari laporan keuangan, di tahun 2021 terjadi perkembangan EPS yang sangat signifikan. Dengan market cap 8,46 triliun, SIM memiliki valuasi harga 0,54 kali dan price earning ratio di angka 8,6 kali. Sedangkan dari profitability-nya, SIM memiliki return on equity 6,28% dan return on asset 2,74%. Sedangkan liquidity-nya debt equity ratio di angka 103,35%. Jika dilihat secara analisa teknikal, SIM saat ini berada di posisi uptrend. Bisa kita lihat garis trendline masih menunjukkan SIM masih bergerak naik dengan terjadi akumulasi dan posisi MACD dalam kondisi golden cross. Maka Bapak Ibu bisa melakukan entry buy bertahap di area 515 dan 500 dengan batas stop loss 485. Arah berikutnya dari saham SIM menuju ke harga 535 dan 560 dengan ruang profit sekitar 7,63%. Berikutnya ada saham Wismilak Inti Makmur Tbk. Dari laporan keuangan, WI memiliki laporan EPS yang terus bertumbuh. Kemudian market cap 978 miliar. WI memiliki nilai buku 0,74 kali dan price earning ratio 5,54 kali. Sedangkan profitability-nya return on equity 13,42% dan return on asset 9,34%. Dari liquidity-nya debt equity ratio di angka 43,5%. Secara teknikal, WIM terjadi reversal di area support Fibonacci di angka 442 dan ditutup tertahan di resisten 464 di harga 466. Kita lihat posisi MACD berpotensi terjadi golden cross. Bapak Ibu bisa melakukan entry buy di area 464 dan 450 dengan stop loss di harga 422. Arahnya kemana? WIM berpotensi menguji resisten berikutnya di harga 492 dan 520 dengan ruang profit sekitar 19%. Yang terakhir ada saham Soci. Soci jika dilihat dari laporan keuangan,
tahun ini masih cukup baik dengan Q4 yang belum dipublish dalam laporan keuangannya. Dengan market cap 1,5 triliun, Soci memiliki valuasi harga 0,8 kali dan price earning ratio 8,72 kali. Secara profitability, dari return on equity 3,24% dan return on asset 1,88%. Dari liquidity-nya, debt equity ratio di angka 72,47%. Jika kita lihat secara teknikal, saham Soci masih berada di area sideways di range harga 210 sampai 216. Bapak Ibu bisa melakukan koleksi harga di area tersebut dengan batas stop loss di angka 196. Saham Soci masih berpotensi menuju ke resisten berikutnya di area 220, 228 dan 240 sebagai all time high-nya dengan ruang profit sekitar 11,36%. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk analisa beberapa saham yang secara fundamental masih murah di harga sekarang dan secara teknikal bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam menentukan entry buy. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Selalu kami ingatkan, berinvestasi lewat yang pasti, belajar saham dengan Jenderal Saham.